Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mendengar Channel. Saya akan merek atau mendengar channel yang bermanfaat untuk kalian. Ya, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya seperti biasa kalau suasana-suasana ada hubungannya sama Kristen ini kan mau Natal. Natal, Bib. Dan mungkin juga yang menonton pas Natal atau setelah Natal. Nah, kita akan mengajak Bang Eri lagi pasti. Siap, Bib. Jadi bukan karena saya gak punya referensi lain, tapi karena sudah klop lah, nyaman ngobrol sama Bang Yeri. Nggak mulai dari nol lagi lah. Gitu Nggak lah. mulai dari Ya. nol lagi lah. Jadi, nah Natal itu yang pertama ingin saya tanyakan ke Bang Yeri, Bang, yang paling berkesan tentang Natal yang kaitannya dengan toleransi atau dengan umat Islam, Bang. Iya. Yang paling berkesan tuh, Bib, ketika saya dengar cerita soal seorang tokoh Muslim yang bernama Rianto. Oke. Rianto tuh menurut saya pahlawan Natal sih. Itu kan kejadian tahun 2000. Ya, di Jawa Timur, Di Mojokerto. kalau Mojokerto nggak salah ya. Tanggal 24 itu misa malam, malam Natal. Nah, beliau jaga sama teman-teman Banser, lalu melihat benda asing, lalu dia sadar itu bom, lalu dia mengizinkan bom itu meledak di dirinya sendiri, tubuhnya terurai dan menyelamatkan begitu banyak orang. Jadi menurut saya umat Kristen tidak boleh lupa setiap Natal satu tokoh anak bangsa non Kristen yang punya andil dan bagian, dan kalau nggak salah itu dirayakan juga tiap tahun di sana gitu, ada tapak tilasnya buat Rianto. Dan menurut saya itu simbol dan realita bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya gitu loh. Dalam perayaan Natal pun non Kristen bisa melakukan hal yang sebenarnya Yesus ajarkan seperti itu. Yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan. Bagaimana kalau bahasa saya mewakafkan diri untuk kemanusiaan. Betul. Walaupun berbeda agama. Betul. Dan gimana ya, maksud saya pernah nulis tuh, Bang, Oh, iya. tentang Rianto khusus. Iya. Pernah waktu itu. Saya membayangkan, Bang, orang meluk bom sudah pasti mati. Iya. Dan ini untuk mereka yang bukan saudaranya sebagai satu agama. Betul. Betul. Buat saudara yang seagama pun kayaknya orang seperti saya mikir dan Iya. akhirnya dilempar lagi tuh bom kayaknya. Buat saudara kandung aja nih. Iya, iya. Buat saudara kandung belum tentu. Belum tentu. Makanya itu dahsyat, dan menurut saya itu monumen yang seharusnya diingat kita, dan karena ingatan kita pada monumen besar ini menyebabkan kita lupa kepada stigma. Iya, hingar-bingar stigma, asumsi. Lupa untuk kemudian asumsi, stigma, dan segala hal-hal yang menyebabkan kehangatan di antara kita umat antar agama ini hilang. Iya. Diingat itulah kalau setiap Natal gitu, agar kehangatan ini tumbuh. Nah, Bang, itu versi yang orang-orang yang menjaga juga perayaan Natal, yang mengucapkan juga selamat Natal. Tapi ini yang sering nggak banyak dibahas nih, Bang. Apa tuh, Bib? Orang yang menilai dengan argumentasi yang juga bisa diterima bahwa seorang Muslim tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Saya ingin infokan ke Bang Yeri dan semua penonton yang mungkin Kristiani. Dalam Islam kan ada pandangan yang tidak memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, Bang. Dan dia punya argumen sendiri, punya tokohnya sendiri. Nah, pandangan Bang Yeri, kalau misalnya saya aja, saya gak ngucapin selamat Natal pas 25 Desember. Itu menurut Bang Yeri gimana, Bang? Ya, Kan jadi orang kadang kita menganggapnya, itu akan bermasalah, menyakiti hati orang Kristen. Jadi dalam pandangan Kristen sendiri ya, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Jadi ada yang lebih penting dari ketersinggungan, yaitu kebersamaan. Makanya ada ayat yang berkata kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa? Untuk tetap menjaga. Berdoalah buat musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Dalam artian iman Kristen harusnya mendorong orang-orang yang mempercayainya untuk demi tetap bisa menjaga hubungan, kebersamaan. Harusnya tidak boleh ada ketersinggungan. Harusnya ada dalam sebuah pengertian yang disebut dalam firman Tuhan itu roh pengertian. Jadi saya pribadi sih saya nggak tersinggung, Bib. Jangankan yang berbeda ya Bang, dan punya argumen, yang jahat pun diajarkan oleh Kristen untuk dibersamain. Jadi apalagi yang cuma berbeda. Maka itu kan bukan jadi sesuatu yang penting sebenarnya. Yang kami bukan takutkan ya, yang kami cegah adalah terjadinya konflik kami satu sama lain. Itu lebih kalau bisa jangan deh dibanding isu boleh atau enggak memberikan selamat Natal gitu. Dan iya, maksud saya teman-teman, saya nggak ingin kita itu menghakimi satu sama lain karena urusan boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal. Bukan hanya kita kalau kita mempermasalahkan itu, bukan hanya kita pecah dengan yang Kristen, tapi bahkan di internal Islam akhirnya pecah, Bang. Gitu ya. Yang saya sedih gitu, prihatin. Dan janganlah yang satu menyalahkan yang lainnya. Kita saudara antar agama sebagai sesama manusia, dan apalagi seagama kita saudara sebagai sesama manusia dan satu agama. Jangan yang membolehkan bilang wah yang nggak mengucapkan selamat Natal itu intoleran. Bang Iri aja menganggap itu terserah itu agama masing-masing. Yang penting adalah kebersamaan. Betul. Gitu. Toh juga nggak mengucapkan selamat Natal bukan berarti nggak baik kepada Kristen kan. Ada yang nggak mengucapkan tapi ya toleransi dia bangun dengan cara lain. Misalnya memberi hadiah, membantu ketika sakit dan lain sebagainya. Begitu juga yang nggak mengucapkan, jangan bilang kalau mengucapkan Anda mengeruhkan iman Anda. Toleransi kebablasan. Hilangkan stigma tagline yang seperti itu. Betul. Mari kita hidup bersama seagama maupun yang beda agama. Betul. Nah, terus kalau pengalaman Bang Iri sendiri, Bang, dengan Natal dan Muslim ini ada nggak, Bang, yang bisa dibagikan? Jadi menjelang Natal sih ya. Jadi satu kali saya diundang ke Jombang. Menjelang Natal. Bulan Desember. Jadi ada satu kawan saya namanya Gus Faiz. Nah, saya tuh dihadiahkan peci yang hitam. Ada tulisannya Nadatul Ulama. Jadi saya dihadiahkan itu. Dan itu berkesan banget, dan beberapa kali ya saya di bulan Desember ini saya pakai mengedukasi teman-teman bahwa kita punya teman sebangsa yang care, kita ibadah di beberapa mereka dengan sukarela menjaga dan sebagai artinya itu nggak terlupakan. Bahkan saya pernah dalam satu kesempatan diajak mengunjungi makam Gus Dur di Tebu Ireng, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi itu menurut saya sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai gitu. Jadi selain saya merayakan sukacita bersama teman-teman seiman tentunya, tapi di tengah-tengah kebahagiaan itu saya juga bisa berbagi dengan teman-teman yang tidak merayakan tapi berbagi sukacita yang sama. Bahkan saya dapat hadiah. Gitu, dan itu nggak terlupakan lah, Bib. Nah, ini lagi, Bang. Bang Iri sebagai seorang pendeta. Natal di tengah pandemi. Bagi saya Natal tahun ini seharusnya spesial. Jangan kita meratapi lah. Kita harus selalu optimis. Natal di tengah pandemi. Ada ini nggak, Bang, menurut Abang yang berbeda apa, dan ada nggak instruksinya ini karena Natal ini di tengah pandemi sebaiknya seperti ini dan seperti itu gitu? Jadi karena masih dalam pandemi COVID-19 dan akumulasi angka juga yang ada, jadi saya mendorong untuk teman-teman Kristen menjalankan ibadah Natal tetap dengan standar protokol kesehatan. Kita jangan memaksakan keadaan. Kita tahu Natal tuh waktunya berpelukan dengan keluarga, berbagi cerita dan banyak kan. Tapi kita sama-sama tahu bukan cuma Natal, Lebaran juga kan. Lebaran, Idul Adha juga. Lebaran saya nggak pulang kampung. Satu-satunya selama hidup saya nggak pulang kampung. Nggak Lebaran sama orang tua satu kali itu. Bahkan ini bisa kita pakai sebagai sebuah perenungan
ketika Yesus lahir di dunia, apakah dia sudah lahir di hati kita? Jadi kita punya banyak waktu lebih ke internal sebenarnya, membangun Natal bersama-sama dengan keluarga, membangun kehangatan bersama, introspeksi, melihat, mendefinisi ulang lagi kehidupan ini, dan itu akan sulit kalau kita tidak dalam sebuah suasana yang seperti dikondisikan sekarang ini. Jadi menurut saya Natal ini tetap menjadi Natal yang luar biasa, tapi dengan cara yang berbeda. Begitu. Bener nggak Bang, kalau saya bilang di Islam itu bahwa Tuhan tidak hanya di Ka'bah, tapi utamanya Tuhan itu di hati. Begitu juga nggak Bang dalam Kristen, bahwa tidak di gereja. Jangan kemudian merasa kalau nggak gereja nggak Natalan. Iya, benar. Benar, Bib. Karena ada sebuah pandangan, Christ in you, Tuhan di dalam kita, dan itu cukup. Disitulah kita menemukan rasa cukup ketika kebesaran dia berhak tinggal di mana aja. Bahkan di Timur Tengah, di Israel, dimanapun, di gedung yang indah. Tapi dia memilih tinggal di dalam kita supaya dia melahirkan realita-realita baru. Dan itu butuh perenungan dan butuh ruang yang luas dalam pemahaman. Sehingga kita bisa meresapi baru. Jadi kita tidak lagi sepertinya hidup mengejar tujuan, tapi menyatakan tujuan yang sudah ada. Dan menurut saya itu satu gambaran yang sama sih waktu yang Habib sering sampaikan. Bahkan ada buku ya, Bib ya? Ada buku, ada Tuhan. Bukunya. Dan saya sebutnya memang Tuhan tak di Vatikan, tak di Ka'bah, tak di tembok ratapan, tapi Tuhan ada di hatimu. Karena itu bagi semua agama kan, yang Kristen menganggap di Vatikan, atau yang Yahudi menganggap di tembok ratapan. Dan luar biasa Natal tahun ini sebagaimana Lebaran kemarin adalah karena itu ya Bang. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk merenungkan, menghadirkan Tuhan di hati. Kan biasanya kita kadang nih Lebaran gitu, yang kita dapatkan cuma gemerlapnya doang. Betul. Ibadahnya malah kadang nggak dapat. Betul. Menurut saya Natal ini adalah tempat di mana Tuhan menunjukkan mana aksesoris, mana esensi. Kembali ke esensi, singkirkan semua sifatnya aksesoris. Betul. Jadi akhirnya kita mendapat perspektif yang positif itu selalu melihat segala kegelapan dalam kacamata yang terang benderang gitu, dalam suasana Natal juga. Sama terakhir nih Bang Heri, itu kalau seorang pendeta nih di hari Natal itu biasanya job desk-nya kalau Habib kan biasanya ceramah, kemudian mimpin sholat, kemudian di silaturahmi. Ini kan hal-hal seperti ini nih, Anda jangan anggap kecil gitu. Justru hal-hal yang seperti ini, yang kecil-kecil ini yang bisa membangun kita untuk saling mengerti, saling memahami, dan akhirnya mudah untuk bertoleransi gitu. Apa aja tuh Bang kalau Natal gitu? Kalau kita kan nggak tahu nih kan. Kalau secara umum pastilah semua sifatnya hingar-bingar. Jadi kalau saya pengkhotbah, pendeta, biasanya penuh dengan jadwal khotbah, ibadah Natal di mana-mana. Perayaan Natal di kantor, di gereja, di kampus, di sekolah. Wah, itu biasanya terus keluarga sini. Nah, kalau kita datang, kita juga dikunjungi. Nah, kalau saya secara pribadi punya kebiasaan yang sudah saya bangun 5 tahun terakhir. Jadi selama Natal biasanya baik ada pandemik atau enggak, saya tidak banyak menerima, bahkan hampir tidak menerima jadwal khotbah supaya saya bisa punya waktu yang eksklusif sama keluarga saya di situ sih. Tapi pada dasarnya budaya itu, apalagi kalau di daerah, Bib, kadang-kadang kayak takbiran, Bib. Kayak takbiran. Orang keliling, seru di Manado, di Papua, di Ambon, di Kupang tuh pasti identik dengan kemeriahan gitu. Kemeriahan Natal ya. Iya, dan saya itu termasuk orang yang pengen saat 20 Desember itu di Amerika gitu. Karena suasananya, saya kan tiap Natal itu dulu waktu kecil nonton Home Alone, Bang. Sekarang udah 40 tahun kan. Iya, makanya. Hubungan Home Alone dan Natal itu apa ya sebenarnya ya? Kok saya yang diadek di kepala itu kalau Natal itu Home Alone, Bang. Serius, Home Alone gitu. Home Alone gitu. Emang diputar terus sih, Bib. Emang diputar terus kan. Nah,
Itu saya ngeliat tuh kayaknya seru, pohon Natal, terus salju gitu, kayak wah indah tuh. Pengen sih suatu hari kapan kalau bisa ditemenin. Boleh, Bib. Saya juga belum pernah sih. Belum pernah. Aduh, sama saya belum pernah ke haji, Bang Yeri belum pernah ke Natal di Eropa gitu. Jadi sesuatu yang kayaknya seru. Tapi gitu. memang seru sih. Seru, ya? Lampu di mana-mana. Lampu di mana-mana. Ya, kebetulan istri saya mamanya tinggal di sana, jadi kadang-kadang suka video-video Di sana mana, Bang? Di Amerika. Oh, tinggalnya di sana. Jadi Video suasana salju, lampu, gemerlap, mungkin benar-benar berasa suasana Natal ya di situ mungkin. situ, Ya, ya. mungkin kita Ya, bisa karena- bareng, Bib, satu kali. Iya, satu hari bareng gitu. Wah, seru sekali. Artinya maksud saya banyak ruang bagi kita Ya. untuk membangun kebersamaan. Ya. Saya sebagai muslim dilarang untuk mengikuti ibadah Kristen. Sebagian bahkan meyakini dilarang masuk ke gereja. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada ruang untuk bersama. Iya. Ya kayak merayakan itunya, merayakan makan bersamanya, Iya. merayakan kehangatan suasana bersamanya, Iya, betul. gitu. Jadi itu yang perlu kita bangun. Iya, Kreatif lah untuk bertoleransi satu Betul, sama betul. lain. Bang Yeri, terima kasih Bang Sama-sama, Beb. atas Menghangatkan waktunya. suasana Natal saya. Asik. Terima kasih. Dan saya mau mengucapkan juga selamat Natal. Terima kasih. Semoga berbahagia. Amin. Semoga kehangatan Natal Amin. Terima kasih, Bib. selalu menyelimuti keluarga Bang Amin. Yeri dan semua umat Kristiani yang Amin. berbahagia. Amin, Bib. Terima kasih buat teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengucapkan selamat Natal, nggak mengucapkan, terserah. Ya. Kalian nggak kemudian harus dihukumi apa-apa. Yang terpenting adalah hati kita selalu hadir untuk kemudian membuka ruang Ya. bagi orang lain Ya. di tengah perbedaan apapun. Yang mengucapkan dan nggak mengucapkan itu bukan pertanda apapun. Ya, betul. Berkreasilah untuk kemudian berajut, berukhuwah, bersatu, bersaudara antara agama dengan cara apapun, Ya. sesuai dengan keyakinan Anda, cara Anda, keinginan Anda, adat Anda, apapun, pokoknya diri masing-masing. Yang nggak boleh itu adalah tidak baik kepada umat beragama lain, dan yang tidak boleh adalah bertengkar sesama muslim karena keyakinan yang berbeda soal mengucapkan selamat Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.